Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada materi bentuk aljabar. Indikator pencapaian kompetensi kita yaitu menentukan hasil perkalian, pemangkatan, dan pembagian suku tunggal bentuk aljabar. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah menentukan hasil perkalian suku tunggal bentuk aljabar, kemudian menentukan hasil pemangkatan suku tunggal bentuk aljabar, dan terakhir menentukan hasil pembagian suku tunggal bentuk aljabar. Mari kita pahami dulu apa itu suku dan faktor. Misalnya 2B. 2IB adalah bentuk aljabar. Ini merupakan bentuk satu suku. Kemudian 2B ini ada dua faktor, yaitu 2 dan B. Jadi kalau berbicara suku berarti artinya ada satu buah suku. Tapi kalau berbicara dia faktor berarti ada dua buah faktor, yaitu 2 dan B. Kemudian 4CD. 4CD, kalau kita berbicara suku, berarti 4CD ini adalah satu buah suku. Kemudian kalau kita berbicara faktor, berarti 4CD ini ada 3 buah faktor, yaitu 4, C, dan D. Jadi itu bedanya suku dan faktor. Mari kita lihat materi yang pertama, perkalian suku tunggal. Ini dalam matematika, tanda silang ini adalah kali. Jadi, A kali B ini sama dengan AB. Jadi, A kali B bisa ditulis sebagai AB. Kemudian, B kali A boleh ditulis sama dengan BA. Jadi, artinya A kali B itu sama dengan B kali A sama dengan AB. Mari kita lihat contoh soal berikut ini, supaya lebih mudah memahami mengenai perkalian bentuk aljabar. Kita lihat yang pertama yaitu 5 dikali A. Jadi kalau kita tulis penyederhanaannya adalah 5A. Kemudian negatif 6 dikali A. Berarti ini bisa kita tulis negatif 6A. Kemudian 1 dikali B, ini boleh kita tulis 1B atau sama dengan B. Kemudian D dikali negatif 1, ini boleh kita tulis negatif D. Kemudian 4 kali negatif 2 kali 3B. Jadi untuk perkalian ada yang harus kita pahami, yaitu kita ingatkan kembali mengenai perkalian bilang bulat, bilangan positif. Kita kali bilangan positif itu hasilnya positif, bilangan positif dikali negatif hasilnya bilangan negatif, kemudian bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya adalah bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif. Jadi di sini bilangan positif dikali negatif, kemudian dikali positif, jawabnya adalah negatif. Kemudian 4 dikali 2 itu adalah 8. 8 dikali 3 adalah 24, berarti 24. Kemudian ada di sini variabelnya adalah B. Kemudian kita lihat, nih, positif kali negatif kali negatif. Positif kali negatif adalah negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Berarti jawabnya sini positif ya. Kemudian kita kalikan 8 kali 5 dikali 7. 8 kali 5 kali 7. 8 kali 5 40. 40 dikali 7 berarti adalah 280. Kemudian B dikali A. B dikali A boleh kita tulis AB atau BA. Boleh kita tulis BA. Atau boleh juga 280 AB. Misalnya contoh lain perkaliannya. 4A dikali 5B dikali 3C itu sama dengan,
Jadi kita kalikan 4 kali 5 kali 3. Berarti jawabnya adalah 4 kali 5, 20 kali 3, 60. Kemudian A kali B kali C. Berarti kita tulis A, B, C. Ya, itu cara perkalian suku tunggal. Mari kita lihat pemangkatan suku tunggal. A kuadrat sama dengan A kali A. A pangkat 3 itu sama dengan A kali A kali A. Kemudian negatif A dikuadrakan itu sama dengan negatif A dikali negatif A. Negatif A dikuadrakan ini sama dengan negatif A dikali A. Perhatikan bentuk yang nomor 3 dengan bentuk yang nomor 4. Ini dua bentuk yang berbeda. Hasilnya juga berbeda. Kemudian 2A dikuadrakan itu sama dengan 2A dikali 2A. Mari kita lihat. Tentukan hasil pemangkatan bentuk 3C kuadrat. 3C kuadrat berarti 3C kita kali dengan 3C. Kita selesaikan. 3 kali 3, 9. Kemudian C kali C adalah C kuadrat. Ingat ya, A kali A berarti A kuadrat. Kemudian negatif 5 dikuadratkan. Berarti artinya negatif 5C kita kali dengan negatif 5C. Berarti sama dengan negatif 5 dikali negatif 5 adalah positif 25. Kemudian C kali C adalah C kuadrat. Terus negatif 4C dikuadratkan. Ingat, negatif adalah di luar kurung. Berarti ini artinya negatifnya di luar kurung. Berarti 4C kuadrat berarti 4C dikali 4C. Sama dengan negatif kali positif, negatif ya. 4 kali 4, 16. Kemudian C kali C, C kuadrat. Terus kemudian 3AB dikuadratkan. 3AB dikuadratkan. Berarti artinya 3AB dikali 3AB sama dengan 3 kali 3, 9. A dikali A, A kuadrat. Kemudian B dikali B, B kuadrat. Oke. Lanjut. 6 dikali 2XY kuadrat. Kita harus kuadratkan dulu, baru bisa dikali 6. Berarti 2XY kuadrat berarti adalah 2XY itu dikali 2XY. Berarti sama dengan 6 dikali. Kita kalikan dulu 2 kali 2, 4. X kali X, X kuadrat. Y kali Y, Y kuadrat. Nah, baru bisa kita kalikan 6 dikali 4. Jadi 6 kali 4 adalah 24. X pangkat 2, Y pangkat 2. Kita lihat contoh lain. Misalnya di sini nomor 6. Gimana kalau seandainya 3X kuadrat, kemudian Y akan kita kalikan dengan, nih, kan kita kuadratkan. Oke. Kita kuadratkan ya. Berarti artinya sama dengan 3X kuadrat Y kita kali dengan 3X kuadrat Y. Sama dengan, kita selesaikan. 3 kali 3, 9. X kuadrat kali X kuadrat. Oke, kita ingat kembali. Kalau A kali A adalah A kuadrat, berarti kalau A kuadrat dikali A, itu artinya adalah A pangkat 3. Kenapa A pangkat 3? Karena di sini pangkatnya 1, berarti ini adalah 2 ditambah 1. Makanya jadinya A pangkat 3. Terus kemudian, kalau A pangkat 2 dikali A pangkat 2, itu sama dengan A pangkat, ini pangkatnya 2, kita tambah dengan pangkat 2 di sini. Berarti jawabnya adalah A pangkat 4. Jadi di sini, kita kembali lagi, X pangkat 2 kali X pangkat 2 berarti X pangkat 4.
Kemudian Y kali Y berarti adalah Y kuadrat. Oke, kita lanjut. Pembagian suku tunggal 4B dibagi 2B. Kita bagi 4B dibagi 2B, 8B dibagi 2B. 8 dibagi 2 adalah 4. B dibagi B, jawabnya adalah 1. Jadi, ini dapatnya adalah 4. Kemudian, XY dibagi Y. Di sini X ada faktor X, di sini tidak ada, berarti tetap ya. Kemudian Y bagi Y adalah 1, berarti jawabnya adalah X. Kemudian X pangkat 3 dibagi X, berarti X pangkat. Jadi di sini X pangkat 3 ini artinya adalah, ya, kita tulis di sini, X pangkat 3 itu artinya adalah X dikali X dikali X. Jadi X pangkat 3 dibagi X adalah X dikali X kali X. Dibagi dengan X. Jadi di sini, kalau untuk pembagian misalnya seperti ini pangkatnya kita kurang. Jadi X pangkat 3 dibagi X, berarti pangkatnya di sini 3, di sini pangkatnya 1, berarti artinya 3 dikurang 1, jadinya makanya pangkatnya 2. Kemudian ini, A pangkat 4, B pangkat 3 dibagi A pangkat 2, B. Jadi, kita selesaikan yang hurufnya sama. Jadi, A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Berarti A pangkat berapa? Tinggal kita kurangkan aja pangkatnya. Ini pangkat 4. Ini pangkat 2. Kalau dikurangkan 4 dengan 2, berarti tempatnya adalah 2. Sekarang B. B ya. Sini. B pangkat 3 dibagi B. Di sini pangkat B-nya berapa? 3. Di sini pangkat B-nya berapa? 1 ya. Kalau kita kurangkan 3 dengan 1, berarti dapatnya adalah 2. Jadi dapatnya A kuadrat B kuadrat. Oke, kita lihat soal selanjutnya. 10 X pangkat 5 Y pangkat 6 dibagi 2 XY pangkat 3. Kita bagikan 10 bagi 2, dapatnya adalah 5. Kemudian X pangkat 5 dibagi X. Kita lihat. Oke, X pangkat 5 dibagi X. X pangkat 5, pangkatnya sini 5 ya. Di sini pangkat X-nya berapa? 1. Kalau dibagi pangkatnya kita kurang ya. 5 kurang 1 berarti 4. Berarti sini pangkat 4. Kemudian Y pangkat 6 dibagi Y pangkat 3. Berarti Y pangkat berapa? Jadi di sini 6. Ini 3. Kita kurangkan. Berarti 6 kurang 3? 3. Jadi dapatnya 5X pangkat 4 Y pangkat 3. Oke, lanjut. Nih, 12 bagi 6. Dapatnya 2. X pangkat 6 dengan X pangkat 4. Berarti X pangkat berapa? Ini pangkat 6. Ini pangkat 4. Kita kurangkan. Berarti 6 kurang 4 berapa? 2. Oke, sekarang Y. Y. Ini Y pangkat 2. Ini Y pangkat 1. Berarti 2 kurang 1? 1 ya. Kemudian Z lagi. Ya, Z pangkat 5. Sini Z pangkat 4. Berarti pangkatnya kita kurang. 5 dikurang 4 berarti 1. Jadi dapatnya 2X kuadrat Y pangkat 1 Z pangkat 1. Demikianlah pembelajaran pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami bagaimana cara menentukan perkalian suku tunggal, kemudian perpangkatan suku tunggal, dan terakhir pembagian suku tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.